Kembali lagi di Jogja Exploit. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan tutorial cara membuat web landing page menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap 5. Untuk hasil akhirnya, kurang lebih seperti ini. Ada section hero, yang ada slidernya, kemudian ada fun fact, lalu ada about us, dan kontak. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih Biznet.geo yang telah mensponsori video ini. Biznet.geo adalah web penyedia layanan VPS. Salah satu layanannya yaitu Neolite. Neolite cocok untuk kalian yang membutuhkan performa cepat dan bandwidth yang tinggi, karena kalian akan mendapatkan free bandwidth up to 10 GB per second lokal dan 1 GB per second internasional. Jika menggunakan layanan Neolite MM8.4, sudah bisa include license panel Solo Cloud. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek deskripsi. Oke, kita masuk ke kodenya. Di sini kita akan menggunakan Bootstrap 5. Kalian bisa mengunjungi aja di gitbootstrap.com. Lalu kita juga akan menggunakan komponen navbar, carousel, card, dan Bootstrap icon. Di sini saya juga sudah menyiapkan aset berupa logo dan juga gambar untuk slidernya yang dimasukkan ke folder slider. Lalu ada juga file tag untuk tagnya nanti. Lanjut, kita akan langsung ke kodenya. Buka folder di tag editor, kemudian buat file baru. Di sini saya menggunakan Sublime. Lalu kita akan beri nama index.html. Simpan. Kemudian kita kembali lagi ke browser. Kita menuju ke quick start bootstrapnya, lalu copy, kemudian kita pastikan di index.html. Kita ubah title jadi web landing page. Oke, lalu kita hapus saja ini. Kemudian kita akan membuat navbar. Kita ke komponen navbar, kemudian cari yang ini. Lalu kita copy, balik lagi ke kode, paste. Nah, oke, pada bagian brand ini kita akan ganti menggunakan image ya. Jadi kita tulis img. Oke, kita akan menggunakan yang logo ini ya, logo.png. Jadi kita tulis assets karena dia ada di asset, jadi kita tulis assets logo.png. Oke, kita kasih width 30 ya. Oke. Lalu sekarang kita akan cek dulu tampilannya. Kita klik yang indeks ini, klik kanan. Width. Ini tidak bisa ya punyaku, entah kenapa. Jadi kita tarik aja langsung ke browser. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan buat logo ini sejajar dengan tulisannya ya. Jadi kita tambahin kelas display d inline block, artinya display inline block. Oke, kita tambahkan juga align text top. Oke, lalu
Oh, ini tidak pakai PX ya. Lalu kita tambahin height 24 ya. Oke. Selanjutnya kita akan tambahin tulisan sampingnya logo itu Nico Ramen. Oke, next kita akan edit bagian menu navbar ya. Yang ini ya. Yang ini kita akan buat dia ke kanan. Itu dengan cara kita tambahin kelas di sini sampingnya collapse. Oke, kita kasih justify content n. Oke, kita cek indah ya. Oke, selanjutnya kita akan edit menu-menunya sesuai dengan yang tadi, the home, fun fact, about, dan kontak. Oke, kita edit dulu. Sip, bagian nav sudah selesai ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat section hero. Oke, yang mana section hero itu ada tulisan selamat datang, button, dan juga slider. Oke, kita buat, kita akan menggunakan carousel ya, yang ini. Bentar, kita gunain yang ini aja ya. Oke, kita copy aja. Sebelum itu kita buat section dulu, section, kemudian kita kasih ID hero dan juga kelas BG light. Kita buat paddingnya 0. Sebelum itu kita buat dulu kontainer, div kelas kontainer, lalu kita pastekan carousel di dalamnya. Paste. Oke, selanjutnya kita akan edit ya, kita akan kasih insersinya, kita akan arahkan ke path-nya slider ya. Di sini di asset, kemudian slider, dan baru nama filenya. Sets, slider, kemudian 1.jpg. Yang lainnya kita copy aja, kita samakan ya. Selanjutnya kita akan hapus ini aja ya, karena kita tidak memerlukan button-button ini. Kita hapus saja. Next kita akan buat hero kontennya. Di sini kita buat div baru, kemudian kita kasih ID hero content. Oke, kita akan buat dia menjadi row, jadi kita kasih kelas row, dan align, alignmentnya kita buat center, dan juga kita kasih padding 3. Oke, selanjutnya kita akan buat kolom, kita buat div baru, kemudian kita kasih kelas call md6. Oke, lalu di sini kita akan isi dengan
tulisan ya. Kita ke ini dulu, saya sudah menyiapkan tulisan tadi. Kita buka dulu, kita copy, dan kita paste di sini. Yang bawah ini nanti kita akan buat paragraf. Yang atas ini kita bungkus dulu dengan H1 ya. Oke, kita tutup, kemudian kita buat paragraf P. Oke, kita pastikan. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat button. Kita buat button, kita kasih kelas btn danger. Oke, lalu kita akan tulis beli sekarang. Oke, sini kita akan menambahkan icon ya, yang seperti ini. Nah, ini kita menuju ke bootstrap icon. Oke, kita tulis carinya di pencarian chart. Nah, seperti ini. Ini ya yang akan kita pakai. Sebelum itu kita akan copy dulu CDN-nya. Lalu kita pastikan ya di bawah ini, di bawah bootstrap. Enter aja dan paste. Oke, simpan. Oke, lalu kita ke bootstrap icon lagi. Kita klik aja yang ini. Ya, kita copy yang bagian ini. Oke, kita pastikan di samping di sekarang. Oke, kita coba cek. Sebentar. Nah, ini ada ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan buat kolom baru ya. Div class kolom. Oke, kita tutup. Oke, di sini kita akan menambahkan gambar untuk maskotnya ya. Jadi kita buat img set nekura.png, kita kasih class img fluid display none display medium block. Oke, lalu kita akan cek dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya tampilan untuk section hero. Oke, section hero kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat section baru. Oke, kita akan membuat section fun fact ya. Buat section, kemudian kita kasih ID fun fact. Oke, kita buat container ya. Kita buat div, kemudian kasih kelas container. Oke, kita akan buat judulnya ya menggunakan H2. Kita kasih fun fact. Oke, ini kita kasih jarak dulu biar kelihatan. Oke, di fun fact ini kita akan membuat tiga kolom ya. Jadi di sini kita buat row-nya terlebih dahulu, div class kemudian row.
Dan di dalamnya kita buat kolomnya div class. Oke, kolom. Di sini kita kasih 4 aja ya. Nah, di sini kita akan menggunakan card ya, komponen card. Jadi kita masuk ke komponen card di Bootstrap, kemudian kita akan copy yang bagian body ini dari div pembuka sampai penutup. Kita copy. Selanjutnya kita akan, oh ya, sebelum itu kita bungkus dulu dia pakai card ya. Kita buat div baru, kemudian class card. Oke, kita masukin ke sini. Sip. Selanjutnya kita ubah card title. Oke, di sini saya ganti aja ke H3 ya. Oke. Lalu tulisannya kita ganti. Saya mau segini ya. Oke. Lalu kita tidak akan memakai yang bawah ini, jadi kita hilangin aja. Oke, lalu ini kita akan ganti user. Oke, selanjutnya kita akan duplikat aja ya ini, kemudian kita sesuaikan. Kurang lebih seperti ini untuk section fun fact, ada 3 kolom dan seperti ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke section selanjutnya, yaitu about us. Oke, kita buat section, kemudian kita kasih ID about us. Oke, kita buat container div, kita kasih kelas container. Oke, selanjutnya kita buat judul menggunakan H2 about us. Oke, lalu kita akan buat deskripsinya. Kita buat div dulu karena kita mau deskripsinya itu ada di dalam card, jadi kita kasih kelas di sini, kelas card, dan juga kita langsung aja kasih dia card body. Oke, kita tutup. Di sini kita akan menambahkan deskripsi ya. Kita copy aja teks yang udah kita persiapkan, lalu kita akan mengeditnya dan membungkusnya ke dalam paragraf ya. Kurang lebih seperti ini untuk section about us. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Kita selesai di section about us. Kita lanjut ke section berikutnya, yaitu section kontak. Kita buat section, kita kasih ID kontak, lalu kita buat kontainernya ya,
if plus container. Di sini kita mau dia ada di dalam card ya, jadi kita tambahin kelas card dan juga kita tambahin padding P4. Oke, kita tutup. Oke, kita akan buat judul di sini menggunakan H2, kita kasih kontak. Selanjutnya kita akan membuat form untuk kontak ini. Kita akan menuju ke get bootstrap, kemudian kita cari komponen form ini ya. Oke, kita cari yang ini, kita copy satu aja, yang ini. Oke, kita pastekan. Oh, sebelum itu kita buat form dulu ya. Oke, kita pastekan di sini. Kita paste 3 ya. Kita nantinya akan membuat nama, kemudian email, dan juga message. Oke, di sini saya percepat aja. Selanjutnya kita akan membuat button. Buat button. Oke, kita kasih tipenya submit. Kemudian kita kasih kelas button danger. Oke, kita tulis juga ini submit. Oke, ini sudah selesai untuk yang kontak. Selanjutnya kita akan tes. Kita lihat. Oke, di sini sudah ada ya. Selanjutnya kita akan membuat footer. Kita buat aja di bawah ini. Oke, kita buat footer. Oke, buat kasih kontainer, kemudian kita kasih P tulisan footernya, kasih copyright. Kita kasih kelas juga di sini, text center. Oke, footernya kita kasih padding Y 3 dan background light. Lalu kita akan tes dulu. Kita tes, kita refresh. Nah, ini ya udah ada ya. Cuman ini agak kepotong ya. Oke, lanjut next aja. Kita mau tulisan ini berada di atas slidernya ya. Jadi kita akan styling di sini menggunakan CSS. Kita buat style di sini di bawah link bootstrap icon, style, dan kita kasih tipenya text, garis miring, CSS, dan kita tutup. Oke, sebelum itu kita akan setting height untuk HTML dan body-nya. Oke, kita tulis HTML, body, buka kurung, dan kita kasih height-nya 100%. Oke, kita cek. Nah, selanjutnya kita akan memberikan spasi antar section ya. Kita akan berikan padding
kita tulis aja section, padding top 2 rem, dan padding button 2 rem. Oke. Selanjutnya kita akan setting section hero, yang mana konten di atas slider. Jadi kita setting dulu kontainernya. Kita kasih posisinya relatif, kemudian kita setting carouselnya dengan memanggil ID-nya. Carousel example, kita kasih position relatif. Kemudian Z index-nya kita kasih 0, karena kita mau dia di bawah. Dan kita kasih opacity-nya 30%, dan width-nya WebKit ya. Oke, lanjut ke carousel inner-nya. Kita edit juga. Height-nya kita kasih 30 em. Kemudian lanjut ke kontennya ya, hero konten. Konten kita kasih Z index-nya 1, kemudian position absolute, dia kita tes dulu. Masih seperti itu, jadi kita kasih top-nya 0 dan right-nya 0. Nah, sudah ya. Selanjutnya kita akan ini ya, kita akan merapikan tulisan yang ini, yang di about us. Oke, kita kembali lagi ke codingan. Kita cek dulu dia ada di mana. Dia ada di div, kemudian p ya. Jadi kita tulis saja div besar dari p, kemudian tag align justify. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, sudah rapi. Oke, selanjutnya kita akan buat cardnya seperti ini ya. Oke, kita akan ini ya, kita custom class cardnya. Kurang lebih seperti ini, kalian bisa ikutin aja border, background, dan box shadow-nya. Lalu kita cek. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Oke, selanjutnya kita akan membuat number ini kalau kita scroll dia ngikut ya. Jadi kita ke codingan. Oke, kita ke bagian nav dan kita tambahin di sini fixed top. Oke, save, kita coba lagi. Nah, sudah ya. Oke, selanjutnya kita akan custom button danger ya. Kita akan custom warna dan shadow-nya.
Lalu kita setting juga ketika buttonnya di hover atau disorot ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita cek ya. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Oke. Oke, setelah saya fix kode dan clean kodenya, sini saya telah memindahkan CSS-nya ya ke file baru di asset, yaitu style CSS. Sini saya beri nama style.css. Ini semua kodenya di sini. Kemudian kita panggil di bagian index menggunakan link rel style sheet. Kemudian href-nya kita arahkan ke path style.css. Kemudian untuk bagian slidernya, carouselnya, di sini ternyata kurang ini ya, database right carousel. Nah, untuk tampilan akhirnya seperti ini. Slidernya sudah bisa jalan ya. Oke, itu saja untuk tutorial membuat web landing page. Sekian dan terima kasih.